Waktunya kentongan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong. Dimanapun Anda berada, kembali saya Ruth Damayanti menyapa Anda dalam dialog tanggap bencana dengan topik menata jalur evakuasi, upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Ya, pendengar dan pemirsa, kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli sendiri. Lantas saat ini kita sudah bersama dua narasumber, yaitu saya sapa analis kebencanaan ahli muda bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli, Bu Siti Hadenis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, kita juga sudah bersama Pak Lurah Baru, Pak Muhammad Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lurah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh pendengar RRI yang berada di Toli-Toli maupun di mana saja. Ya, berkaitan dengan topik yaitu terkait jalur evakuasi dan upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana, saya terlebih dahulu ke pihak BPBD Toli-Toli. Ya, menurut Bu Siti sendiri, pentingnya jalur evakuasi dan juga kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Toli-Toli untuk terus ditingkatkan. Silakan Bu Siti. Jika berbicara tentang jalur evakuasi, baiknya kita pahami dulu ya, apa itu jalur evakuasi. Jadi jalur evakuasi itu adalah jalur yang dirancang khusus sebagai arah kita untuk menyelamatkan diri dalam keadaan darurat. Misalnya ada gempa bumi, ada kebakaran, seperti itu. Jadi pentingnya jalur evakuasi itu, pertama dengan adanya jalur evakuasi, pertamanya dapat menyelamatkan jiwa manusia. Kemudian mengurangi risiko cedera, terus sebagai untuk kita mengetahui kalau di titik kumpul itu agar mempermudah kita untuk mengevakuasi jika ada misalnya korban. Kemudian salah satunya juga untuk menghindari kepanikan, seperti itu. Jadi jalur evakuasi itu sangatlah penting. Ya, lantas Bu Siti, berkaitan dengan jalur evakuasi sendiri di Kabupaten Toli-Toli ini kan kita ketahui bahwa kalau hujan deras kadang banjir dan juga ada resiko bencana alam yaitu gempa bumi ya Bu. Apakah jalur evakuasi terkait gempa maupun untuk banjir, apakah ada perbedaan dari hal tersebut? Silakan Bu Siti. Iya, kalau misalnya banjir dengan gempa bumi, otomatis untuk jalur evakuasinya sendiri ada perbedaan. Jadi kalau gempa bumi kita lebih berfokus ke dalam ruangan ya untuk jalur evakuasinya. Jadi di dalam ruangan itu mestinya untuk bangunan-bangunan publik mesti ada jalur evakuasinya. Untuk apa? Salah satunya untuk gempa bumi. Jadi titik kumpul untuk gempa bumi itu adalah tanah lapang, misalnya di lapangan kantor, seperti itu. Beda lagi dengan banjir. Titik kumpul untuk banjir adalah posisi yang berada di ketinggian. Terus arah jalurnya berarti kita ke jalan-jalan raya, seperti itu. Jadi sangat beda, seperti itu. Ya, baik Bu Siti. Saya ke Pak Lurah dulu nih, Pak Lurah Baru, Pak Muhammad Amin. Ya, berkaitan dengan topik ya Pak, menata jalur evakuasi dan upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Mungkin menurut Bapak sendiri, pentingnya jalur evakuasi untuk masyarakat ini seberapa penting? Silakan Pak. Iya, makasih. Kalau kita mengetahui bersama apa yang dijelaskan oleh Ibu Siti yang dari BPBD itu sangatlah perlu. Bahwasannya jalur evakuasi ini memang perlu dan penting. Contoh ada bangunan-bangunan yang sudah melebihi dari lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 memang harus dibuatkan jalur evakuasi. Jadi kita bercontoh saja di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang besar macam di mall, pasti ada jalur evakuasi, jalur yang notabene tiba-tiba macam liftnya macet, eskalatornya macet, pasti ada jalur yang evakuasi yang secara cepat
untuk kita bisa mengamankan diri. Nah, seyogyanya untuk di wilayah Kelurahan Baru ini kan ada beberapa tempat, ada beberapa bangunan yang sudah lantai 2, lantai 3. Patutlah mereka harus membangun itu daerah jalur-jalur evakuasi yang notabene apabila terjadi kebakaran, gempa bumi, mereka bisa melalui jalur evakuasi tersebut untuk sampai ke titik kumpul apa yang disampaikan Ibu Siti, yaitu tanah lapang atau daerah-daerah yang sudah jauh daripada bangunan yang mengkhawatirkan akan rubuh. Itu barangkali. Terus terkait yang lainnya, saya sependapat dengan apa yang dijelaskan Ibu Siti. Jalur evakuasi kalau masalah kebencanaan memang harus dan kita wajib dari menyediakan jalur evakuasi tersebut. Itu saja barangkali. Ya, tapi Pak Lurah, untuk di Kelurahan Baru sendiri, mungkin apakah ada seperti bencana-bencana alam yang terjadi di Kelurahan Baru seperti banjir misalnya? Biasanya kan hujan deras tuh, Kelurahan Baru terendam kalau hujan deras. Bagaimana tanggapannya Bapak? Silakan Pak. Ya sudah lumrah sebenarnya Bu. Ibu Siti juga pasti tahu, kita semua pasti tahu, masyarakat jangankan di wilayah Kelurahan Baru, sampai di desa-desa terkadang ada yang posting bahwasannya Kelurahan Baru itu sering datang banjir. Ya itu adalah Sungai Lembe yang kita ketahui bersama, itu luapan air dari sungai karena debit air yang sudah tidak bisa menampung dalam situasi dan kondisi sungainya semakin kecil. Kedua, kepadatan penduduk, bangunan-bangunan masyarakat itu yang sudah tidak sewajarnya sebenarnya harus membangun. Nah, alhamdulillah kita kemarin khususnya di wilayah Kelurahan Baru jadi perhatian penuh oleh Pak Gubernur kita, Pak Anwar Hapid, dan melihat langsung daerah-daerah terkhusus itu daerah Lembe. Insya Allah di tahun depan direncanakan itu akan dibuatkan cek dam, dan insya Allah kita juga akan lebih ada pendekatan secara persuasif ke masyarakat, menghimbau, serta kita insya Allah kita akan sosialisasikan terkait bagaimana kalau memang akan terjadi normalisasi sungai. Untuk Kelurahan Baru banjirnya itu dengan adanya kegiatan-kegiatan dilakukan oleh BPBD sampai kayaknya 1 tahun ini sudah 2 kali terjadi pengerukan, mulai dari cek dam sampai dengan pengerukan di wilayah sungai. Air yang meluap di daerah Kelurahan Baru, tepatnya di Jalan W.R. Supratman sampai daerah Soping, Usman Binol, itu air yang insya Allah paling lama 1 jam airnya sudah hilang. Jadi bahasa kasarnya airnya lewat lah, tidak mengendap sampai dengan 1 hari dan tidak mengakibatkan masyarakat itu kepanikan terkait banjir tersebut. Itu barangkali saja yang saya bisa sampaikan. Ya, baik Pak Lurah. Ya, saya ke Bu Siti Hadeni nih. Ya, tadi dari Pak Lurah sudah menjelaskan nih bagaimana upaya-upaya mereka. Lantas dari BPBD sendiri, kan tadi Pak Lurah sudah bilang berkoordinasi dengan BPBD. Untuk desa-desa, kelurahan maupun kecamatan, dari BPBD sendiri apakah koordinasinya lancar, Bu? Kalau dari BPBD sendiri untuk koordinasi ke desa-desa sama kelurahan, alhamdulillah kita lancar sekali. Terlebih lagi dengan didukung adanya relawan-relawan kita yang ada di hampir 50% lah desa di Kabupaten Toli-Toli, kita sudah memiliki relawan. Jadi untuk koordinasi masalah pencegahan, masalah kedaruratan, dan masalah rehab rekon jika terjadi bencana, kita sudah sangat baik. Salah satunya juga di Kelurahan Baru, kita sering sekali melakukan koordinasi dan hasilnya bisa terlihat dengan kegiatan tahun ini. Ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan di Kelurahan Baru ini. Cuma kadang seperti yang tadi kita bincang-bincangkan dengan Pak Lurah sebelum acara ini dimulai, bahwasanya masalah pengurukan itu kadang kita terkendali dengan kondisi letak kondisi sungai kita yang alatnya tidak bisa turun. Itu disebabkan karena apa? Karena masyarakatnya membangun yang mungkin tidak sesuai dengan aturannya seperti itu. Jadi alat kita tidak bisa turun dikarenakan kondisi sungai misalnya di belakang rumahnya itu sudah mengecil seperti itu. Nah, itu jadi PR kita bersama, saya rasa.
Namun Bu Siti, wilayah mana nih di Kabupaten Toli-Toli sendiri yang bisa dibilang lokus yang sering terjadi bencana alam? Silakan Bu. Kalau di Toli-Toli itu, kalau yang sering terjadi bencana alam itu sebenarnya merata. Tapi yang paling sering kalau di kota ya di Kelurahan Baru ini. Tapi alhamdulillah kan kalau bencana banjirnya di sini kita boleh dikatakan lah asal lewat. Meskipun kita agak kerepotan sedikit. Warganya kalau masuk ya capek lah nguras-nguras rumahnya. Terus itu kalau di luar itu kayak daerah Dampal itu sering, daerah Ogodede sama Lampisio. Pokoknya kalau masalah banjir ini di wilayah kita hampir menyeluruh, dan berdasarkan hasil dari kajian risiko bencana, saya informasikan juga tahun ini kita kan sudah memiliki dokumen kajian risiko bencana. Jadi dari hasil dokumen kajian risiko bencana itu bahwa risiko bencana banjir di wilayah Toli-Toli itu masih sangat tinggi dan merata di hampir di semua daerah. Seperti itu. Ya, baik Bu Siti. Ya, saya kembali ke Pak Lurah nih ya. Pak Lurah, berkaitan dengan jalur evakuasi dan upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Tentunya pihak Lurah sangat berperan aktif ya, terutama dalam menjalin koordinasi dengan pihak pemerintah, terutama BPBD sendiri. Lantas kita tidak bisa nih langsung saja hanya pemerintah saja saling koordinasi, tapi masyarakat juga ya Pak. Lantas dari pihak kelurahan apakah sudah ada nih kolaborasi bersama masyarakat? Silakan Pak. Iya, kalau di pemerintah kelurahan ini kan ada beberapa stakeholder yang kita sering sampaikan. Ada RT dan RW, ada Babinsa, ada Babin Kantimas. Ini adalah mitranya saya di Kelurahan Baru, yang setiap ada curah hujan yang mulai tinggi, mereka secara grup itu menyampaikan, dan RT RW sigap menyampaikan dengan memberikan gambar sekalian video ke kami sebagai pemerintah, menyampaikan Pak, di wilayah kami ini sudah tergenang banjir. Babinsa dan Babin Kantimas ini langsung turun ke lokasi. Kita juga menyampaikan koordinasinya ke pihak BPBD, karena BPBD ini tidak bisa tidur kalau di wilayah Kelurahan Baru, karena Kelurahan Baru ini kita tahu bahwasannya di dalam kota kejadian sekecil apapun itu pasti sampai ke BPBD. Ada beberapa, alhamdulillah saya respon banget sama BPBD, karena ada beberapa kejadian yang terjadi di wilayah Kelurahan Baru. Itu contohnya ada kebakaran kemarin yang di daerah Tanjung Batu, itu BPBD luar biasa, pemadam kebakaran juga ya ikut sigap melaksanakan itu. Kalau terkait masalah banjir di wilayah Kelurahan Baru ini, di depan kantorku itu setiap kalau banjir pasti ada mobil BPBD yang lewat. Nah, saya berterima kasih lah kepada BPBD yang selama ini tetap sigap kepada masyarakat kalau ada terkait bencana di wilayah kota. Tapi Pak Lurah ya, wilayah mana saja nih yang rawan banjir di Kelurahan Baru ini Pak? Untuk wilayah Kelurahan Baru, yaitu ini kan dari Sungai Lembe yang terletak di Lembah, itu kan turunannya sampai ke arah Muhammad Atta Malosong. Nah, itu yang selalu yang terkena dari imbas dari luapan sungai itu Jalan WR Supratman, Kampung Jawa, Veteran, Jalan di Perumnas, khususnya wilayah shopping itu memang Jalan Muhammad Hatta itu Usman Binol. Nah, Muhammad Hatta jauh, Usman Binol itu daerah Bank Mandiri. Nah, itu yang memang notabene kalau curah hujannya tinggi pasti ada banjirnya. Dan daerah depan SPBU agak kemari itu Bu, di situ sebenarnya memang alhamdulillah kemarin Dinas PUPR sudah melakukan pengerukan drainase karena terjadi penumpukan sedimen di drainase. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ya
hujan-hujan kayak gini mungkin tidak terlalu, mungkin curah hujan yang tinggi. Itu mungkin daerah-daerah yang seputaran Kelurahan Baru yang notabene sering terkena banjir, tapi banjir lewat, Bu. Itu barangkali informasi dari kami. Ya baik Pak Lurah, saya kembali ke BPBD nih Bu Siti. Bu Siti, lantas tadi Pak Lurah sudah menyebutkan lokasi-lokasi mana saja di kelurahannya yang banjir ya Bu. Tapi apakah di Kelurahan Baru sendiri memang dari sebelum-sebelumnya memang sudah rawan banjir begitu ya Bu? Kalau pertanyaan seperti itu saya rasa kita semua tahu. Ini dari tahun-tahun kemarin, berapa tahun kemarin ya Kelurahan Baru memang rawan banjir. Alhamdulillah ini masalahnya sekarang kebanyakan berada di Sungai Lembe. Kalau Sungai Toyele sendiri karena sudah tertangani, jadi alhamdulillah agak berkurang lah. Tapi masalah Sungai Lembe sampai sekarang, sampai hari ini masih tetap ada. Jadi kalau berbicara masalah banjir ini ya memang dari zaman-zaman dulu ya kondisinya seperti itu. 2 jam saja hujan kita sudah ada yang rumahnya masuk air, seperti itu. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Toli-Toli Buol dan Parigi Motong dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut berdialog bersama 2 narasumber kita dengarkan sejumlah pariwara berikut ini. Di zaman sekarang ini, kita pasti sering dengar kata banjir. Mulai dari berita, televisi, internet, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dengan mereboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar. Mari jaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir. Save our nature for our future. Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam dialog tanggap bencana dengan topik menata jalur evakuasi, upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Kita sudah bersama 2 narasumber kita, yaitu Pak Muhammad Amin selaku Lurah Baru dan Bu Siti Hadeni selaku analis kebencanaan ahli muda bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli. Ya, berkaitan dengan jalur evakuasi sendiri ya tadi sudah dijelaskan oleh pihak BPBD dan juga pihak kelurahan bahwa itu sangat penting pada setiap wilayah untuk mencegah resiko dari dampak bencana baik itu banjir maupun gempa sendiri agar masyarakat juga bisa aman jika terjadi bencana misalnya juga banjir maupun gempa dan juga resiko terluka dan lain sebagainya. Ya, saya kembali ke Bu Siti Hadeni selaku analis kebencanaan ahli muda bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli. Ya, Bu Siti tadi juga Pak Lurah sudah jelaskan ya Bu bahwa beliau sudah berkolaborasi bersama masyarakat. Lantas dari BPBD sendiri bagaimana kolaborasinya dengan masyarakat pada setiap wilayah di Kabupaten Toli-Toli? Silakan Bu. Kalau dari BPBD sendiri masalah kolaborasi ya seperti yang saya sampaikan dari awal tadi bahwa kita ke masyarakat itu selalu menghimbau di desanya, di kelurahannya, bahwa di tiap desa itu atau tiap kelurahan mestilah dibentuk relawan. Dan himbauan ini bukan hanya bersumber dari kita, tapi Bupati sendiri sudah mengeluarkan surat edarannya itu bahwa di desa itu mesti ada relawannya. Jadi seperti yang selama ini kami bentuk, kami namakan relawan KMPB. Itu jadi kelompok masyarakat peduli bencana, dan di wilayah Toli-Toli ini, sekabupaten Toli-Toli ini sudah terbentuk sekitar 40 kelurahan, termasuk Kelurahan Baru juga sudah membentuk relawannya. Jadi koordinasi kami ke desa-desa itu dengan adanya relawan sangat terbantukan dibanding dengan desa yang belum mempunyai relawan. Jadi KMPB ini, kelompok masyarakat peduli bencana ini,
tugasnya bukan hanya di saat kedaruratan. Jadi prabencana pun mereka turun. Jadi misalnya dari hari ini BMKG menginformasikan bahwa di wilayah Galang misalnya akan terjadi hujan lebat, maka warganya harus siap-siap. Jadi dari BPBD itu melanjutkan ke relawan yang KMPB yang di Galang, kemudian relawan KMPB di Galang meneruskan informasi itu ke warganya untuk bersiap-siap karena berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG akan terjadi hujan lebat seperti itu. Jadi koordinasi kami alhamdulillah dengan adanya relawan sangat terbantukan. Berarti bisa dikatakan kelompok masyarakat peduli bencana ini perpanjangan tangan dari BPBD ya Bu? Iya, sangat. Dan kerjanya sangat mirip sama kami. Ada yang di prabencana, di kedaruratan, dan ada setelah kejadian bencana. Lantas Bu, bagaimana mekanisme pembentukannya itu Bu di setiap wilayah? Kalau mekanisme pembentukannya sebenarnya tidak susah-susah amat. Saya sering menyampaikan ke lurah, ke kades, kalau memang tidak ada anggarannya untuk pembentukannya, ya kita bikinlah semacam rapat kecil saja. Terus saya berikan format SK. Format SK, siapa-siapa saja yang akan duduk di situ nanti diserahkan ke lurahnya atau ke desanya. Karena pada dasarnya mereka yang paling mengerti, paling tahu warganya. Jadi seperti itu. Kalau kami selama ini ada juga desa-desa yang dibentuk oleh APBD BPBD, kayak kemarin ini ada 2, tapi itu pun di APBD perubahan. Nah, jadi seperti itu. Jadi semacam semacam sosialisasi begitu. Terus mereka dibentuk, mereka dikukuhkan seperti itu. Baik Bu Siti, saya kembali ke Pak Lurah nih. Pak Lurah, tadi Bu Siti sudah singgung-singgung ini KMPB, dan juga tadi beliau bilang Kelurahan Baru sudah ada KMPB-nya. Lantas bagaimana nih Pak mekanisme pembentukannya di Kelurahan Baru sendiri? Silakan Pak. Ya, kalau di Kelurahan Baru kemarin sampai dengan tingkat pengetahuan terkait kebencanaan sudah dihadirkan dari pemerintah Kelurahan Baru, itu dilaksanakan di Hotel Mitra kemarin Bu. Mereka tidak salah kegiatan ini sampai 3 hari. Jadi untuk kelompok masyarakat bencana tanggap bencana ya Bu ya. Itu di Kelurahan Baru ada sudah kemarin ada kepala seksi memang yang saya percayakan untuk mengikuti serta mengumpulkan ada beberapa masyarakat yang bergelut di bidang kebencanaan. Untuk Kelurahan Baru sudah dan sering memang komunikasinya bagus dengan pihak BPBD. Apa yang permintaan dari BPBD, apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Baru yang notabene masalah kebencanaan kami siap. Kami sudah laksanakan, mereka juga bekerja dan menginformasikan ke masyarakat terkait tanggap bencana. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Tapi Pak, apakah setelah terbentuknya KMPB ya di Kelurahan Baru sendiri, apakah mereka aktif dalam turun lapangan? Apalagi kalau berbicara dengan Kelurahan Baru ini hujan deras sedikit banjir, tapi surutnya juga cepat. Apakah mereka juga berperan aktif saat itu Pak? Iya, kebetulan kan yang masuk di dalamnya ini ada kelompok masyarakat yang notabene juga ada RT dan RW. Nah, jadi mereka tetap aktif sekalipun apa yang terjadi mereka tetap aktif, harus melaksanakan itu. Kedua, untuk di wilayah Kelurahan Baru ini kan kita ketahui bersama banjirnya ini tidak sama di daerah-daerah yang kemarin kita lihat sampai 2-3 hari, terkadang sampai 1 minggu airnya tidak mau surut. Nah, untuk Kelurahan Baru ya tetap aktif terkait masalah bencana, tapi pada saat pelaksanaan kegiatan hari itu juga saja selesai. Nah, informasi sampai ke masyarakat tetap jelas. Apa yang kita sampaikan ke masyarakat, himbauan apa yang kita sampaikan ke masyarakat itu ada terkait kebencanaan. Kita melarang juga masyarakat untuk tetap harus menjaga kebersihan, menjaga masyarakat yang di seputaran sungai janganlah membuang sampah, karena itu juga yang menyebabkan bagaimana air bisa meluap karena terlalu banyak sampah. Nah, itu yang kita sampaikan ke tingkat masyarakat. Itu barangkali. Ya, baik Pak Lurah Baru. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, seperti yang dikatakan Bu Siti maupun Pak Lurah Baru ya, bahwa peran dari masyarakat sendiri itu sangat penting untuk mengatasi
atau bisa meminimalisir risiko dari bencana alam itu sendiri. Lantas saya kembali lagi berbincang dengan Bu Siti Adeni ini selaku dari pihak BPBD Toli-Toli. Bu Siti, terkait jalur evakuasi ya, kan ini ada fasilitas-fasilitas yang seharusnya kayak bangunan ya, seperti lantai 2 yang itu yang penting ya, tapi ada kategori-kategori seperti rumah sakit, sekolah yang itu hal yang penting untuk memiliki jalur evakuasi sendiri, terutama sekolah dan rumah sakit. Itu bagaimana Bu? Silakan Bu. Kalau masalah jalur evakuasi di gedung-gedung saya rasa itu wajib dan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang rancang bangun. Apalagi untuk bangunan-bangunan yang untuk fasilitas umum kayak rumah sakit, sekolah, mestinya itu wajib ada. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di rumah sakit Mokopido kita sudah ada, puskesmas, Bawalan juga sudah ada. Jadi rata-rata seperti itu. Kalau di sekolah-sekolah yang dari saya sering turun untuk melakukan simulasi dan sosialisasi itu sebagian besar juga sudah ada, tapi belum seluruhnya seperti itu. Berarti BPBD juga turun langsung edukasi di sekolah-sekolah ya Bu? Iya, kita aktif sekali turun dalam 1 tahun itu kita sampai 2-3 kali. Malah ada sekolah-sekolah yang sudah sadar kayak PAUD, anak-anak usia dini kita itu sering mengundang kami untuk mengadakan sosialisasi dan simulasi di sekolah mereka. Kayak seperti minggu kemarin kita adakan sosialisasi di yayasan yang ada di Tuelei. Mereka mengundang kami untuk sosialisasi, ya kita laksanakan sosialisasi seperti itu. Berarti BPBD kalau ada inisiatif dari masyarakat juga untuk mengundang, BPBD siap ya untuk memberikan edukasi sendiri ya. Kembali ke Lurah baru nih, Pak Lurah, berkaitan dengan koordinasi ya Pak, koordinasi bersama pihak pemerintah terutama BPBD, mungkin bisa dijelaskan untuk sekolah-sekolah yang ada di Kelurahan Baru sendiri, apakah sudah saling berkoordinasi untuk jalur evakuasi Pak? Jadi begini, kalau untuk di wilayah Kelurahan Baru tepatnya ini kan masih satu rumpun sebenarnya kita Kelurahan Baru dengan dinas-dinas yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Maksudnya ini jangkauannya ini tidak terlalu jauh. Nah, terkadang koordinasinya kita ada penyampaian saya dari BPBD terkait apa yang akan dilaksanakan di wilayah Kelurahan Baru. Contoh mungkin di SD Pembina. Nah, itu ada penyampaian yang disampaikan oleh dinas terkait untuk melakukan simulasi ataupun pemberitahuan terkait pengetahuan terkait kebencanaan. Bagaimana caranya kalau memang terjadi gempa, dilaksanakan simulasinya anak-anak SD atau anak-anak SMP, dia harus kemana, di mana harus larinya. Itu kami selalu berkoordinasi dan ada penyampaian yang disampaikan oleh dinas-dinas terkait ke kami sebagai pemerintah kelurahan. Itu barangkali yang kita bisa sampaikan. Tapi Pak, apakah mungkin ada kesulitan sendiri atau tantangan dari pihak kelurahan dalam bagaimana memetakan jalur evakuasi sendiri di Kelurahan Baru Pak? Ya soal ya tantangan pasti ada. Ya cuman kan tantangan itu jangan dijadikan bahan kita untuk tidak melaksanakan apa yang harus kita lakukan. Jadi untuk di wilayah Kelurahan Baru agak berkurang lah tantangannya karena jalur koordinasi dan komunikasinya ini bagus. Kedua, pelaksanaan kegiatan ini kan memang tertumpuk kebanyakan di wilayah Kelurahan Baru yang notabene kelurahan yang ada di wilayah jantung kota. Itu barangkali. Ya baik Pak Lurah, saya kembali ke Bu Siti Adeni. Ya, berbicara tentang kendala maupun tantangan ya maupun dan kesulitan yang mungkin pihak BPBD Toli-Toli juga merasakan ketika mungkin memetakan jalur evakuasi pada setiap daerah di Kabupaten Toli-Toli, terutama yang memang wilayah-wilayah yang rentan akan bencana ya Bu. Mungkin bisa disebutkan Bu kesulitannya maupun tantangannya, silakan Bu Siti. Kalau dari kami BPBD sendiri, kalau masalah kesulitan sebenarnya gimana ya, kita cuman hanya satu saja, kita terbatas akan anggaran. Jadi begini deh, di tahun 2021 itu kita dari BPBD itu sudah turun mendata ke 10
kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Jadi secara titik koordinat 10 kecamatan di Kabupaten Toli-Toli itu kita sudah memiliki jalur evakuasinya, titik kumpulnya, shelter bangunan untuk titik kumpul sudah kita ada titik-titik koordinat. Karena kita sudah mendata pada saat itu, dan pada saat itu karena kita keterbatasan anggaran di daerah, kita coba membuat proposal ke pusat. Dan di tahun 2021 itu 2022 kita sudah dijanjikan dari BNPB itu bahwasanya se-Sulawesi Tengah itu ada 8 kabupaten yang akan mendapatkan rambu-rambu jalur evakuasi, mendapatkan 100 rambu jalur evakuasi. Nah, cuman seiring perkembangan ternyata di wilayah Sumatera itu ada kejadian bencana, makanya dari BNPB anggarannya teralihkan ke situ, dan akhirnya anggaran yang turun di Sulawesi Tengah yang tadinya diprioritaskan untuk 8 kabupaten berkurang jadi tinggal 2 kabupaten, dan pada saat itu mereka prioritaskan untuk daerah Pasigala, jadi yang dapat itu cuma Sigi sama Donggala. Tapi kita mengulang kembali dari BPBD itu tidak capek. Kemarin Pak Gubernur datang, itu lagi kita mau sodorkan. Jadi sekarang kita sudah membuat lagi proposal bahwa di Toli-Toli itu mesti ada jalur evakuasi. Jadi kita sudah memasukkan proposal ke provinsi, dan semoga meskipun tidak banyak ya, karena kalau hitungan kami itu anggaran untuk membuat jalur evakuasi se Kabupaten Toli itu anggarannya 32 miliar. Itu kenapa besar? Karena dengan shelter bangunan untuk titik kumpulnya. Jadi begitu harapan kami, paling tidak adalah sedikit, barangkali berapalah yang turun, baru nanti kita prioritaskan daerah mana yang paling membutuhkan jalur evakuasi, disitulah kita pasang. Tapi secara mandiri di Kabupaten Toli-Toli itu ada desa-desa yang sudah membuat jalur evakuasinya sendiri dengan mungkin anggaran APBD-nya. Jadi desa itu kayak Desa Pangi sudah ada, Desa Kamalu yang notabene jauh dari pandangan juga sudah ada, Desa Lingadan, Galumpang sama Dongingis mereka sudah ada, dan jalur evakuasinya itu sudah paten sesuai standar SNI seperti itu. Ya, baik Bu Siti. Ya, Bu Siti, kalau boleh tahu Bu, jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten Toli-Toli ini sebenarnya jenis bencana alam seperti apa? Apakah memang banjir mendominasi atau bagaimana Bu? Kalau yang saya lihat di Toli-Toli pasti yang paling mendominasi banjir. Seperti pada saat sekarang lagi hujan. Kalau hujan begini BPBD tidak tenang hidupnya. BPBD kalau hujan begini sudah di lapangan ada, sudah standby di kantor, di rumah pun kita standby kalau lagi hujan begini. Itu yang pertama. Terus kayaknya yang kedua itu tanah longsor. Tanah longsor juga masih sering terjadi. Dan yang ketiga itu yang mungkin agak sedikit kita tidak perkirakan itu angin puting beliung. Akhir-akhir ini kita sering sekali mendapat laporan bahwa ada angin puting beliung yang menimbulkan beberapa rumah terangkat seperti itu. Ya, Bu, tadi saya seperti pernyataannya Ibu ada tanah longsor ya Bu. Apakah memang jalur untuk evakuasinya juga berbeda dari 2 bencana alam tadi, banjir dan gempa? Iya, kalau berbicara jalur evakuasi iyalah pasti beda. Tapi kan kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau gempa bumi biasanya kita kan bermainnya dalam ruangan saja jalur evakuasinya, paling cuma 1 titik kumpulnya. Tapi efek dari gempa bumi jangan lupa, di saat gempa bumi yang kuat kita terancam apa? Terancam tsunami yang notabene air seperti banjir. Jadi beda-beda tipis sudah kalau kita berbicara jalur evakuasi untuk tsunami, karena tsunami dengan banjir otomatis cari ke tempat ketinggian seperti itu. Kalau cuma gempa bumi toh ya mungkin masih ada jauh perbedaannya, tapi untuk tsunami kita sudah agak mirip-mirip seperti itu. Ya, ini juga Bu, kemarin kan masyarakat Kabupaten Toli-Toli ini mungkin sempat takut ya karena ada perkiraan gempa yang sangat tinggi ya kekuatannya Bu. Nah, ini kadang masyarakat tahu hal tersebut tapi kesiapsiagaannya itu menurun, malah jadi takut, dan takutnya itu mereka sambil tidur gempa dan segala macamnya. Akhirnya mereka yang tahu cara untuk menyelamatkan diri jadi lupa. Mungkin ada tips dari Ibu nih. Kalau tips dari kami sebenarnya untuk mengatasi kepanikan warga sebenarnya kita mesti sering latihan, kita mesti sering simulasi. Itu kemarin Pak Jokowi saja menyarankan dalam setahun mestinya kita BPBD mengadakan simulasi gempa, khususnya di daerah-daerah yang rawan bencana itu paling tidak simulasi besar loh, skala kabupaten itu setahun 2 kali.
Itu. Cuman kembali lagi Pak, Bapak, kita keterbatasan anggaran untuk membuat itu. Jadi apa yang kami lakukan, kita turun ke masyarakat, mengedukasi mereka, anak-anak SD terutama, anak-anak PAUD terutama, kita edukasikan mereka kalau ada gempa harus begini, sampai kita menciptakan sebuah lagu untuk gempa itu, supaya pemahaman mereka akan dapat seperti itu. Jadi usaha kami itu yang kami lakukan untuk saat-saat sekarang ini yaitu rajin turun-turun sosialisasi ke sekolah-sekolah atau untuk anak kita, karena untuk simulasi yang skala besar kami kasihan masih terbatas oleh anggaran seperti itu. Ya, baik Bu Siti. Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, jadi kita bisa ambil beberapa kesimpulan dari BPBD Toli-Toli dan pihak kelurahan ya, bahwa ternyata masyarakat ini memiliki peran penting dalam untuk meminimalisir resiko dari dampak bencana itu sendiri. Namun jika terjadi bencana juga seharusnya masyarakat juga lebih bisa bukan santai sih, tapi lebih bisa mengatur pola pikirnya agar tidak takut terhadap bencana. Ya, lantas ke Lurah baru lagi nih. Ya, Pak Lurah, apakah dari pihak Lurah sendiri ya ada kolaborasi untuk melakukan simulasi kebencanaan bersama masyarakat di Kelurahan Baru sendiri, Pak? Silakan, Pak. Saya sih sebenarnya pingin, Bu. Apakah entah besok, lusa. Tapi kan kita bercerita lagi tadi terkait apa yang Ibu Siti sampaikan. Dari pihak pemerintah itu tetap kita ini sama-sama menginginkan bagaimana keamanan masyarakat itu, mereka bisa aman di satu tempat, bisa mengetahui apa yang mereka harus lakukan apabila terjadi bencana, kemana mereka harus berlindung, kemana mereka apa yang harus dia laksanakan. Itu yang harus sebenarnya sudah harus sampai semua ke masyarakat. Walaupun informasinya itu pengetahuan perlu, nanti setelah pengetahuan dilaksanakan, mereka bisa melaksanakan sendiri terkait teorinya atau prakteknya. Kemana saya harus setelah umpamanya gempa tiba-tiba terjadi, saya harus kemana. Nah, dengan kedua, saya juga menyarankan kepada masyarakat jangan terlalu termakan dengan informasi-informasi yang tidak ada faktor kebenarannya. Biasakan contoh Bu, kemarin saya sempat itu berkumpul di Masjid Agung, seluruh stakeholder yang ada, sampai BPBD menyampaikan, kan ini kan kita tidak ketahui bersama bahwasannya media sosial ini agak cepat. Jadi seyogyanya lah kita menggunakan media informasi itu dengan baik, dapat mengambil yang baiknya. Informasi itu tidak selamanya di media komunikasi itu yang betul. Biasa ada faktor kepanikan terjadi terkait informasi yang sudah yang disampaikan. Kalau saya siap, kami pemerintah kelurahan lebih baik lagi apabila ada simulasi yang dilaksanakan di wilayah kelurahan baru, dan lebih bagus di lingkungan masyarakat supaya mereka mengetahui semua apa yang harus mereka laksanakan apabila terjadi bencana. Itu barangkali saja. Ya, baik Pak Lurah. Ya, dari pihak kelurahan sendiri juga pastinya tahu ya Pak, maksudnya faktor-faktor apa saja penyebab dari banjir ya di Kelurahan Baru sendiri, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, selain faktor Sungai Lemba ya Pak yang meluap, hal-hal apa saja yang menyebabkan banjir di Kelurahan Baru? Silakan Pak. Ya, itu kalau penyebab ini kan memang dari ulah manusia juga kalau saya. Jadi mereka yang contoh ya masyarakat yang tidak pernah sadar terkait masalah kebersihan. Mereka membuang sampah sembarangan, membuang di sungai, ada akhirnya mengendap di sungai, ini meluap. Kedua, kami dari pemerintah kelurahan menyampaikan juga, ayo kita sama-sama jaga lingkungan, bersihkan drainase, bersihkan bahu jalan yang ada di depan rumah kita masing-masing, angkatlah sampah kalau memang itu sampah sudah menumpuk di daerah drainase, karena kita ketahui bersama biasanya banjir juga bukan gara-gara dari sungai, bisa jadi drainase yang sudah tidak bisa digunakan akhirnya meluap, banyak sampah dan sedimennya.
Nah ini ya marilah kita hayo-hayo ke masyarakat bahwasannya pentingnya kita menjaga dan memelihara kebersihan drainase yang ada di wilayah kita masing-masing. Itu barangkali penyampaian dari kami. Ya baik Pak Lurah, saya kembali ke Bu Siti nih. Ya berkaitan tentang evakuasi ya Bu, dan juga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Tadi Ibu bilang juga ada KMPB ya, kelompok masyarakat peduli bencana. Apakah di Kabupaten Toli-Toli sendiri juga ada Destana Bu? Ya silakan Bu. Begini, kalau kita berbicara Destana, dia nyambung dengan KMPB. Di Toli-Toli sendiri sudah ada berapa desa yang kita jadikan Destana. Itu kalau tidak salah sudah ada 12 desa. Jadi syarat untuk menjadi Destana yaitu pertama mesti ada relawan desanya. Jadi begini, kalau KMPB itu lurahnya yang memberikan SK, kalau desanya itu bupati sudah desanya sudah yang kita anggap mandiri. Jadi SK-nya itu sudah bupati yang keluarkan, tidak lagi berbunyi orang per orang, enggak. Dia sudah desanya itu misalnya Destana Galumpang. Jadi desa tangguh bencana Galumpang. Nah itu pensyaratannya mesti ada. Pertama, desa tersebut harus memiliki jalur evakuasi, Pak Kades, Pak Lurah. Terus memiliki peta rawan bencana. Terus memiliki relawan KMPB seperti yang kita bentuk-bentuk itu merupakan cikal bakal daripada Destana. Jadi dia memiliki standar-standar sehingga bisa dikatakan suatu desa atau kelurahan itu menjadi Destana atau kelurahan tangguh bencana. Jadi tidak serta-merta langsung kita sematkan dia menjadi Destana, enggak. Dia mesti ada jalur evakuasi, mesti ada peta rawan bencana, mesti ada relawannya, mesti ada forum komunikasi warganya. Kalau perlu mesti ada dokumennya Pak. Dokumen RPB, rencana penanggulangan bencana skala desa, dokumen rencana kontingensi seperti itu. Berarti Destana ini masyarakatnya sudah siap untuk menghadapi bencana ya, Bu? Ya, jadi Destana itu bukan lagi berbicara tentang relawannya saja. Jadi desanya yang sudah mandiri, desanya itu sudah siap menghadapi bencana. Seperti itu. Ya baik Bu Siti. Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut berdialog, kita dengarkan sejumlah pariwara berikut ini. Mau dibawa kemana, Nduk? Sampah-sampah itu? Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak. Waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita. Bahaya apa toh, Mbak? Ya ndak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya. Wah, Mbak ini banyak aturan. Loh, ya toh, tahu akibatnya. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam dialog tanggap bencana, menata jalur evakuasi, upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Kita masih bersama dengan dua narasumber kita ya, ada Pak Lurah baru, Pak Muhammad Amin, dan Bu Siti Hadeni, analis kebencanaan ahli muda bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toli-Toli. Kita juga tidak terasa ya sudah di closing statement. Saya terlebih dahulu ke Pak Lurah baru nih. Ya Pak, kita sudah di tahap closing statement. Mungkin ada imbauannya maupun harapannya terkait masyarakatnya mungkin, dan juga ke depannya wilayah-wilayah kelurahan baru kalau hujan tidak terendam banjir lagi Pak. Silakan Pak. Terima kasih di penghujung kegiatan hari ini. Kami dari pemerintah kelurahan baru menginginkan sebenarnya bahwasannya kelurahan baru itu sudah tidak lagi banjir. Jadi keinginan ini mungkin bisa sampai juga ke masyarakat, bahwasannya mereka juga menginginkan apa yang saya sampaikan. Ayo kita sama-sama menjaga lingkungan, ayo kita sama-sama bersihkan lingkungan di wilayah kita masing-masing, karena
bukti nyata apa yang akan kita laksanakan terkait masalah lingkungan, menjaga lingkungan dan kebersihan, insya Allah semua masyarakat Kelurahan Baru akan menikmati yang namanya bersih, jauh dari banjir. Dan ingat, kepada seluruh masyarakat Kelurahan Baru, kedepannya untuk yang di wilayah bantaran sungai, saya menitipkan lagi, janganlah membuang sampah di sungai, karena yang akan menerima apa yang kita laksanakan itu adalah orang-orang yang di daerah hilir sungai. Itu barangkali sekadar himbauan sekalian, keinginan yang besar dari kami sebagai pemerintah Kelurahan Baru. Mungkin di tahun-tahun kedepannya Kelurahan Baru lagi sudah tidak lagi banjir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Lurah, saya kembali ke Bu Siti Hadeni ini. Bu, kita sudah di closing statement, mungkin ada imbauannya untuk masyarakat dan harapan kedepannya mungkin terkait adanya jalur evakuasi pada setiap wilayah dan juga masyarakat yang lebih paham tentang kesiapsiagaan bencana. Silakan Bu. Terima kasih untuk close statement saya berbicara tentang jalur evakuasi. Karena jalur evakuasi itu merupakan salah satu rute teraman untuk keselamatan kita. Jadi kita sebagai warga harus pertama ingat, pahami dan ikuti. Karena kesadaran dan pemahaman kita tentang jalur evakuasi adalah investasi kita, investasi untuk keselamatan jiwa kita bersama. Seperti itu. Makasih. Ya, baik Bu Siti. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di akhir dialog tangkap bencana dengan topik menata jalur evakuasi, upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Terima kasih kepada Lurah Baru, Pak Muhammad Amin dan Bu Siti Hadeni selaku analis kebencanaan ahli muda bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli yang bergabung bersama kami pada dialog tanggap bencana. Dan saya Ruth Damayanti mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tanggap Bencana.